Hari ini kita akan membahas Imamat pasal yang ke-11, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-47. Kalau dibaca mungkin luar biasa membosankan, dan mungkin pada kesan pertama ini tidak ada gunanya sama sekali. Lalu mengapa saya membahas ini dan memilih ini untuk dibahas pada hari ini? Kita kan tidak ada seri imamat ya. Mengapa saya pilih bahas ini? Pertama karena ada hubungannya dengan konteks yang akan dibahas hari Minggu ini, yaitu Kisah Rasul 10 yang dipakai oleh Pendeta Stephen Tong dalam VCD tentang Konghucu itu ya. Kan dalam Kisah Rasul 10 itu Petrus mendapatkan penglihatan ada kain turun dari langit dengan gambar-gambar binatang-binatang yang tidak boleh dimakan berdasarkan peraturan ini. Dan ada suara sembelihlah dan makanlah. Petrus menolak, dia tidak mau makan karena adanya peraturan ini. Tapi Tuhan lalu mengatakan, apa yang Tuhan katakan halal jangan kamu katakan haram ya. Dan itu berhubungan dengan harusnya orang-orang Yahudi itu memberitakan Injil dan juga menerima orang-orang non-Yahudi ke dalam gereja Kristen. Ya, dan karena itu alasan pertama mengapa saya hari ini membahas hal ini. Dan alasan kedua, saya sudah sejak sangat lama sangat ingin tahu apa artinya. Apa alasannya binatang-binatang ini tidak boleh dimakan? Rasanya peraturan ini aneh dan sama sekali tidak ada gunanya. Kenapa tidak boleh dimakan ini macam-macam? Wah, detail sekali peraturannya, tidak karu-karuan. Dari sejak dulu tidak pernah ngerti ya. Dan karena itu saya kepingin ngerti. Dan kalau kepingin ngerti ya mesti belajar. Kalau sudah belajar dan disampaikan kok udah enak ya. Jadi sekarang sudah ngerti, sekarang saya ingin menyampaikan. Jadi itu dua alasan mengapa saya membahas Imamat pasal 11 ini. Sekarang sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita baca lebih dulu ayatnya. Teksnya sudah saya letakkan di sini. Imamat pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 47. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan dalam sungai, dan segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Inilah yang harus kamu jijikan dari burung-burung. Janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung rajawali, ering janggut, dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya. Burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar. Burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya. Belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya,
dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selainnya, segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki 4 adalah kejijikan bagimu. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan dia menjadi najis sampai matahari terbenam. Yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang, dan yang tidak memampiak, haram semuanya bagimu. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena pada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeliapan di atas bumi: tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya, dan binatang yang merayap dan berkeliapan di atas bumi. Binatang yang merayap dan juga tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya, dan landak, biawak dan bengkarung, siput dan bunglon. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap. Setiap orang yang kena pada binatang-binatang itu sesudah binatang-binatang itu mati menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya. Perkakas kayu apa saja, atau pakaian, atau kulit, atau karung, setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam, kemudian menjadi tahir pula. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam suatu belanga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis, dan belanga itu harus kamu pecahkan. Dalam hal itu, semua makanan yang boleh dimakan kalau kena air dari belanga itu menjadi najis, dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga seperti itu menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas suatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti, ini saya lupa perhatikan semua. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas suatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo harus diremukkan karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Tapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir. Sedangkan siapa yang kena pada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Tapi apabila benih itu telah dibumbui air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya, dan dia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya harus mencuci pakaiannya. Saya urutannya kalimatnya kadang-kadang balik, matanya enggak. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Lalu ayat 41, segala binatang yang merayap dan berkeliapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya, dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya, atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeliapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeliapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang merayap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki 4, burung-burung, dan segala makhluk hidup yang bergerak dalam air, dan segala makhluk yang mengerap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan.
Baca kita sudah kelihatan ya, detail sekali apa yang boleh, apa yang tidak boleh, jelimet, dan rasanya sangat tidak masuk akal. Apa sebabnya yang ini boleh dan yang itu tidak boleh dan sebagainya. Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya bahas ya. Pertama, binatang-binatang najis, haram atau halal itu sebetulnya sudah ada sejak zaman Nuh. Kalau dalam Imamat ini kan dituliskan oleh Musa ya. Tapi sejak zaman Nuh, setelah banjir, maka sudah ada binatang haram ataupun halal. Kita bisa melihat dalam Kejadian 7 ayat 2 dan ayat 8. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betinanya. Lalu ayat 8, dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi dan sebagainya. Jadi sudah jelas ya, dalam maaf, ini bukan setelah banjir ya, sebelum banjir ya. Jadi ini sudah ada haram ataupun halal. Nah saudara, tidak pernah dijelaskan kepada Nuh, setidaknya dalam Alkitab, apa yang haram dan apa yang tidak haram dan sebagainya. Dan Calvin mengatakan, lalu dari mana Nuhnya tahu yang mana haram mana tidak? Dia mengatakan Nuh tahu, atau Tuhan memberikan pengilhaman kepada dia, atau Nuh tahu dari tradisi yang diturunkan dari nenek moyangnya. Kalau dari tradisi, nenek moyang ini mesti ada yang sudah menerima pengilhaman itu, lalu diturunkan kepada anak cucu dan seterusnya sampai kepada Nuh. Dari yang mana kita tidak tahu sumbernya, dan itu saya kira tidak terlalu penting. Dan apa yang pada zaman Nuh ini sudah diketahui, lalu pada zaman Musa dituliskan dalam hukum Taurat Musa. Tadi diketahui tapi kan tidak tertulis. Sekarang tertulis, dan mungkin sekali menurut saya jauh lebih mendetail daripada tadi. Dan ini bukan sesuatu yang aneh ya. Apa yang sudah tahu, kenapa sekarang diberikan peraturan harus dituliskan, bukan hal yang aneh. Katanya Calvin, sama seperti hari Sabat. Hari Sabat sudah ada sejak penciptaan. Tapi pada zaman Musa baru itu dituliskan menjadi hukum tertulis dalam hukum Tauratnya Musa. Lalu Calvin juga membahas pertanyaan, kalau pada zaman Nuh sudah ada binatang-binatang yang haram, mengapa pada saat itu semua binatang itu boleh dimakan? Kan haram-halal sudah ada, tapi tidak ada larangan makan. Terlihat pada peristiwa setelah banjir dalam Kejadian 9 ayat 3, Tuhan berkata pada Nuh, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Kalau sejak zaman Adam, saudara, kan cuma boleh makan tumbuh-tumbuhannya, biji-bijian, buah dan sebagainya, tapi tidak binatang. Tapi sejak zamannya Nuh ini, setelah selesai banjir, Tuhan menambahkan, bukan cuma tumbuh-tumbuhan, biji, buah, tapi juga binatang. Dan dia mengatakan segala yang bergerak, yang hidup. Jadi semua binatang. Tidak pernah ada pembatasan, tidak pernah ada yang dikecualikan, tidak pernah ada yang dilarang untuk dimakan. Nah kok aneh? Haram-halal sudah ada, tapi tidak ada larangan makan. Berarti yang haram pun boleh dimakan. Dan mengapa? Calvin menjawab dengan mengatakan, binatang-binatang itu pada zaman Nuh hanya haram kalau digunakan sebagai korban untuk Tuhan, bukan untuk dimakan. Jadi pada zaman itu juga termasuk terus sampai zamannya Musa, sampai persis sebelumnya zaman Musa. Berarti termasuk zamannya Abraham, semua mereka memakan semua daging. Si Calvin terang-terangan mengatakan Abraham pasti makan babi. Nah, ini kalau kedengaran orang luar bisa kupingnya bengong, saudara ya. Abraham makan babi, ya. Dia yakin ada larangan. Zaman Nuh sampai Musa, semua daging dimakan oleh semua orang bangsa apa itu? Itu tidak bisa dikatakan Israel, karena Israel baru setelahnya Yakub. Ya, mereka semua makan itu. Orang-orang beriman makan semua daging, berarti pasti juga termasuk babi. Dan itu tidak ada larangan. Jadi haram cuma dalam arti kalau dipersembahkan untuk Tuhan itu tidak boleh. Tapi kalau dimakan itu boleh. Lalu Calvin juga membahas pertanyaan ini.
Mengapa binatang-binatang yang diciptakan oleh Tuhan sendiri, dan bahkan setelah penciptaannya dikatakan semuanya itu baik, Kejadian 1 ayat 21 dan Kejadian 1 ayat 25, tahu-tahu kok sekarang bisa jadi haram gimana? Waktu penciptaan binatang, baik yang di laut maupun yang binatang darat, semua dikatakan semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 21 dan 25 itu. Tapi tahu-tahu pada zaman Nuh menjadi haram sebagian. Dari mana bisa? Dan pada zaman Abraham, Musa, banyak sekali yang kita lihat di dalam Imamat pasal 11 ini. Calvin mengatakan binatang itu menjadi haram untuk dimakan ataupun dijadikan persembahan karena Tuhan yang menyatakannya demikian. Bukan karena binatang itu dalam dirinya sendiri memang haram, tidak. Tapi karena adanya larangan dari Tuhan, maka dia menjadi haram. Sama seperti saudara, pada zamannya Adam dan Hawa, pohon pengetahuan buah baik dan jahat. Apa sebab saudara itu menjadi katakanlah haram untuk dimakan? Karena adanya larangan dari Tuhan. Mengapa kok dilarang? Karena Tuhan mau demikian. Dia punya otoritas, dia punya kedaulatan, dia punya hak. Dia katakan dilarang, maka menjadi haram. Jadi bukan karena buah itu sendiri adalah haram, tapi karena adanya larangan dari Tuhan menjadikan buah itu haram kalau dimakan. Ya, ini binatang juga. Binatang itu dalam dia sendiri tidak ada yang haram, tetapi karena adanya larangan Tuhan maka menjadi haram. Ya, jadi ini beberapa poin di dalam poin yang pertama. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Mengapa ada larangan-larangan seperti ini? Saudara kalau baca buku tafsiran ya tentang Imamat 11, waduh, banyak sekali ya alasan-alasan yang diberikan oleh para penafsir. Dan dari penafsir-penafsir yang saya pakai, saya pikir Matthew Henry itu memberikan paling banyak alasan, tetapi juga mayoritas yang sangat tidak masuk akal bagi saya. Dan Matthew Henry banyak mengalegorikan binatang-binatang ini. Ya, jadi saya berikan di sini banyak alasan, tapi tidak semua alasan-alasan ini saya terima. Ya, tapi tentu saya berikan yang saya tolak, saya juga jelaskan. Yang saya terima, saya juga jelaskan. Poin pertama, saudara, ada binatang-binatang yang dilarang dimakan karena binatang-binatang itu dianggap tidak sehat sebagai makanan. Dan mungkin salah satu yang paling ditekankan adalah babi. Alasan yang poin A ini, saudara, diberikan mungkin oleh hampir semua penafsir. Dan mungkin kalau sudah bertemu orang Advent ya, gereja Masih Advent hari ke-7, mereka sangat menekankan alasan ini. Tuhan melarang karena memang binatang-binatang tidak sehat. Contohnya babi. Babi kolesterolnya tinggi, membuat orang sakit jantung, kayak stroke, kayak apa tahu. Pokoknya banyak penyakit. Saya tidak peduli apapun alasannya, selogis apapun, tapi ada satu keberatan yang menurut saya tidak memungkinkan ini sebagai alasan yang benar. Apa keberatan saya, saudara? Kalau memang binatang-binatang ini tidak boleh dimakan karena tidak sehat, apa sebab larangan itu hanya ada dalam zaman Perjanjian Lama, lalu dibatalkan dalam zaman Perjanjian Baru? Bukankah lucu? Zaman PL tidak sehat, tidak boleh dimakan. Zaman PP apa menjadi sehat? Tapi ya tetap babi, lemaknya tetap banyak. Zaman PP diizinkan makan, kita sekarang makan. Mungkin hampir semua dari yang tadi dilarang kita makan. Apa sebab zaman PP diizinkan? Tidak sehat, tapi tetap diizinkan. Tidak masuk akal. Kalau larangannya karena tidak sehat, zaman PP pun akan dilarang. Bahwa dalam zaman PP itu diizinkan, jelas membuktikan bukan ini alasannya. Juga Calvin sendiri mengatakan ya, ilmu pengetahuan membuktikan sebaliknya. Jelas dari semua yang dilarang itu
Tidak semuanya tidak sehat. Misalnya ikan yang tidak bersisik tidak boleh dimakan. Apakah lele tidak sehat? Lele tidak ada sisiknya. Ikan hiu, banyak yang mengatakan ikan hiu itu wah, khasiatnya luar biasa, sangat berkhasiat. Bahkan seorang teman saya, dia punya diabetes, lalu hipertensi, juga baru menderita serangan jantung sekitar tahun yang lalu. Dokternya pernah mengatakan menurut dia bahwa daging sapi yang diizinkan menurut Imam Abdullah itu lebih membahayakan dibandingkan daging babi. Kalau diukur kolesterol tinggi babinya, tapi yang sapi katanya lebih membahayakan. Tidak tahu bagaimana yang sapi itu biarpun lebih sedikit, lebih sukar untuk dibuang daripada babi. Itu katanya dia, dan dia dapat dari dokternya, ya. Dan kalau itu benar, maka memang lebih mendukung lagi ya. Tapi Calvin memang sudah mengatakan ini secara medis pun tidak masuk akal. Kalau ada yang tidak sehat paling 1-2, yang lain sama sekali bukan alasan tidak sehat, tidak ada sama sekali. Dan Calvin mengutip Kolose 2 ayat 16 dan 17. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, dan mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Karena semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi jelas alasannya sama sekali bukan tidak sehat apapun ya. Semuanya dianggap hanya bayangan dari apa yang harus datang. Wujudnya adalah Kristus, Kristusnya datang, aslinya datang, maka ini disingkirkan. Ya, jadi tidak ada alasan kesehatan sama sekali. Dan Calvin secara terang-terangan mengatakan kalau ada orang yang mengatakan bahwa alasan mengapa binatang-binatang dilarang adalah alasan kesehatan, seakan-akan Allah berfungsi jadi dokter dan melarang anak-anaknya makan makanan yang tidak sehat untuk kesehatan. Orang itu tidak ngerti bagian ini sama sekali. Orang itu menafsirkan bagian ini. Jadi ini alasan pertama, sangat banyak, sangat populer, tapi menurut saya sangat salah. Sebelum saya membaca tafsiran Calvin, saya sudah sangat yakin bahwa tafsiran itu tidak mungkin benar. Dengan alasan yang tadi saya katakan, kalau benar, zaman perjanjian baru pun pasti dilarang. Bahwa zaman perjanjian baru diizinkan, tidak mungkin dilarangnya karena alasan tidak sehat. Ini pertama. Kedua, ada yang dilarang karena binatang-binatang itu digunakan oleh bangsa-bangsa kafir sebagai persembahan untuk dewa mereka. Ini juga diberikan oleh Matthew Henry. Dia memberikan bahkan beberapa contoh. Bangsa ini mempersembahkan binatang ini, bangsa ini babi, bangsa ini anjing dan sebagainya. Dan karena itu maka tidak boleh dimakan oleh bangsa Israel. Bagi saya alasan ini sama dengan yang di atasnya. Tidak meyakinkan sama sekali dengan alasan yang sama. Kalau memang tidak diizinkan karena digunakan bangsa kafir sebagai persembahan, mengapa lalu dalam zaman perjanjian baru kok tahu-tahu diizinkan? Bangsa kafirnya tetap persembahkan. Itu tidak berubah. Lalu mengapa tahu-tahu diizinkan dalam zaman PP? Tidak cocok sama sekali. Ya, jadi saya tetap menolak juga alasan yang kedua. Kadang alasan yang ketiga poin di sini. Khususnya untuk burung-burung, ada yang dilarang karena merupakan burung pemangsa. Tadi kan ada gagak, elang dan sebagainya ya. Itu pemangsa. Dan karena pemangsa, buas dan sebagainya, mungkin binatang darat juga ya, singa dan sebagainya pasti juga buas dan pasti dilarang juga karena singa tidak memamah biak ataupun berkuku belah. Dengan demikian saudara, dilarang makan binatang pemangsa. Dengan semua itu Tuhan mendidik bangsa Israel supaya membenci apapun yang barbar dan kejam. Ini laki-laki Matthew Henry yang mengatakan. Sama seperti poin pertama, poin kedua, tidak masuk akal belas bagi saya. Lalu zaman PL Tuhan mendidik Israel supaya tidak barbar, tidak kejam, dengan cara tidak boleh makan binatang yang buas. Zaman PP boleh.
Berarti kita tidak dididik untuk tidak menjadi kejam ataupun barbar. Berarti kita boleh kejam, boleh barbar. Rasanya aneh sekali ya, tidak masuk akal. Ini poin ketiga. Keempat, ada binatang-binatang atau burung-burung yang dilarang dimakan, karena binatang-binatang atau burung-burung itu termasuk binatang atau burung yang suka menyendiri. Lebih menggelikan lagi dari semua, paling gila Pak, saya pikir yang alasan ini. Burung-burungnya suka menyendiri, tidak boleh dimakan. Dengan itu Tuhan mendidik supaya bangsa Israel tidak menjadi bangsa yang melankolis dan senang menyendiri. Ini laki-laki Matthew Henry. Saya kira sama seperti poin-poin di atas, dan ini lebih sama sekali tidak masuk di akal ya. Poin kelima, ada binatang-binatang yang dilarang untuk dimakan, karena binatang-binatang itu makan makanan yang menjijikkan. Laki-laki kebanyakan golongan burung, dan dia memberikan contoh burung itu makan cacing misalnya. Nah, itu cacing sesuatu yang menjijikkan. Jadi burungnya juga dilarang untuk dimakan. Dengan demikian katanya Matthew Henry, terlihat bahwa bangsa Israel bukan hanya harus menjauhi apa yang tidak kudus, tapi juga harus menjauhi mereka yang tidak menjauhi apa yang tidak kudus. Burungnya mungkin bukan tidak kudus, tapi dia dekat dengan cacing yang tidak kudus, itu dimakan, maka dia sendiri diharamkan juga ya. Jadi itu laki-laki komentarnya Matthew Henry atau pandangannya Matthew Henry. Terlalu amat sangat banyak dari dia yang sama sekali tidak masuk akal dan terlalu dibuat-buat, dan saya juga tolak poin ini. Poin yang ke-6, poin F, ada yang dilarang karena termasuk binatang merayap atau melata. Dan binatang merayap atau melata ini dihubungkan atau disamakan dengan ular. Kalau ular, mengapa? Ular dikutuk dalam Kejadian pasal 3. Lalu disuruh melata. Mungkin dulu ular punya kaki, mungkin ya, saya tidak ngerti gimana. Karena hukumannya melata. Jadi tadinya mestinya tidak melata. Apa dulu punya kaki? Saya tidak tahu gimana. Tapi yang jelas, Kejadian 3, ular dipakai oleh setan sebagai alat menggoda. Ular dihukum, dikutuk. Dan karena itu binatang semua yang mirip dengan ular, sama-sama melatanya, juga sama-sama makan debu tanahnya. Maksudnya bukan ular tidak makan debu tanah ya, tapi mungkin melata itu ya banyak debu masuk ke mulutnya. Tidak ada binatang makan debu tanah mestinya ya. Tapi banyak debu masuk ke mulutnya, dan itu dianggap ya suatu kutukan. Jadi semua itu binatang-binatang terkutuk, dan karena itu tidak boleh dimakan. Ini alasan yang ke-6. Tetap sama sekali tidak bisa diterima dengan alasan seperti di atas sam ya. Zaman PP lalu kenapa boleh? Kalau memang terkutuk, apa zaman PP lalu kutuknya hilang? Tidak, sama sekali tidak mungkin ya. Sekarang alasan yang ke-7, poin G, supaya mereka belajar. Jadi dilarang makan ini supaya bangsa Israel belajar bahwa Allah berhak melarang memerintah apapun, dan supaya mereka belajar taat, tak peduli apapun alasan Allah untuk melarang atau memerintah sesuatu. Matthew ini mengatakan bahwa binatang-binatang yang pada zaman Nuh diizinkan untuk dimakan, sekarang pada zaman Musa dilarang. Mengapa? Alasannya adalah karena Tuhan menghendaki demikian. Tuhan melihat hal itu sebagai sesuatu yang baik untuk menguji sampai di mana bangsa Israel mau taat kepada Dia. Apakah mereka mau taat hanya kalau ada alasan yang masuk akal mereka, atau mereka mau taat tidak peduli ada alasan atau tidak ada alasan. Mereka harus dibuat sadar mereka ada di bawah otoritas dari Allah yang berhak menentukan larangan atau perintah, baik masuk akal atau tidak masuk akal. Yang poin ini saudara, saya bisa menerima. Menurut saya ini salah satu alasan. Lalu kalau ditanya, loh, kalau memang pada zaman Musa itu dilarang makan binatang-binatang ini untuk menunjukkan otoritas Allah,
bahwa dia berhak memberikan larangan ataupun perintah, ada atau tidak ada alasan. Lalu mengapa zaman BB kok atau boleh? Laki-laki untuk menunjukkan otoritasnya. Dia mau melarang zaman BL, karena dia mau mengizinkan zaman BB, itu haknya dia. Zaman Nuh, dia mau izinkan. Mulai zaman Musa, dia larang, dia punya hak. Mulai zaman BB, dia izinkan lagi, dia punya hak lagi. Ada alasan, tidak ada alasan, dia punya hak memberikan izin ataupun larang, memerintah atau melarang. Dia punya otoritas untuk semua itu. Jadi saudara, ini alasan yang menurut saya bisa diterima. Tapi bagaimanapun, menurut saya ini bukan alasan utama mengapa bangsa Israel dilarang memakan binatang-binatang itu. Ini masuk akal, tapi ini bukan yang terutama. Yang terutama apa? Yang terutama adalah poin selanjutnya, poin ke-8 atau poin H. Mengapa Israel dilarang memakan binatang-binatang ini? Untuk membedakan mereka dari bangsa-bangsa yang lain, dan lebih dari itu bahkan untuk memisahkan mereka dari bangsa-bangsa lain. Saudara, ini alasannya, dan ini alasan terutama mengapa mereka dilarang untuk memakan binatang-binatang tersebut. Sebetulnya dalam pembacaan itu tadi ya, Imamat 11 yang begitu panjang, kalau saudara cukup teliti dalam membaca, alasannya ada. Perhatikan ayat 44 dan ayat 45. Setelah ada peraturan begitu banyak ya, apa dilarang dan tidak dilarang, kena bangkai najis dan sebagainya. Lalu ayat 44 diawali dengan kata sebab. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa selanjutnya ini memang alasannya. Jadi diberikan larangan-larangan. Mengapa? Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan jangan kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeliap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Sudah terlihat dari mana? Terlihat dari kata kudus. Ingat ya, kudus ini arti yang utama, sama sekali bukan artinya suci. Itu sesuatu yang sangat perlu dicamkan. Karena dari dulu mayoritas orang Kristen menganggap kudus itu artinya suci. Memang kudus memungkinkan punya arti suci, tetapi itu bukan arti yang paling utama. Arti yang terutama dari kata kudus adalah ini: berbeda dengan atau terpisah dari. Dan berikan contoh saja. Hari Sabat itu disebut hari yang kudus. Dulunya saudara, semua hari sama saja. Tapi lalu Allah menciptakan 6 hari penciptaan, lalu hari ke-7 dia beristirahat. Dia menguduskan hari ini. Apa artinya? Dia membedakan hari itu dari hari yang lain. Dia memisahkan hari itu dari hari yang lain. Dan lalu dia menjadikan itu sebagai hari Sabat, hari istirahat. Kita juga harus membedakan hari itu dari hari yang lain, memisahkan hari itu dari hari yang lain. Jadi, kalau saudara tidak membedakan hari Sabat dari hari yang lain, saya tidak menghormati hukum yang keempat itu. Orang yang hari Senin sampai Sabtu kerja, Minggu tetap kerja, mereka tidak menguduskan hari Sabat. Mereka aktivitasnya sama terus, Senin, Selasa sampai Sabtu, Minggu sama terus. Mereka tidak menguduskan hari Sabat. Lalu ada arti kedua saudara dari kata kudus: dipersembahkan atau diperuntukkan bagi Allah. Hari Sabat setelah dipisahkan dari yang lain, dia dipersembahkan untuk Allah. Dan karena itu pada hari Sabat kita menggunakan seluruh hari untuk Tuhan. Hari Sabat bukan untuk kesenangan kita, biarpun itu hari istirahat, tapi tidak berarti digunakan untuk kesenangan pribadi kita secara egois. Sama sekali tidak.
tapi hari itu digunakan untuk Allah. Nah, arti ketiga barulah suci. Kok bisa tahu suci apa? Dari mana? Saudara, suci itu kan berbeda dengan yang lainnya. Yang lainnya pada umumnya kan dosa. Kalau kita suci, maka berbeda dengan yang lain, bisa dari yang lain. Maka itu arti yang pertama. Karena arti utamanya itu berbeda dengan atau terpisah dari, maka muncul arti suci. Karena suci ini lain daripada yang lain. Biasanya semua yang lain dosa. Jadi kalau dia suci, dia itu berbeda dengan yang lain, jadi cocok. Ya, tapi itu arti yang sangat-sangat sekunder. Arti yang utama adalah berbeda dengan atau terpisah dari. Nah, kita kembali pada ayat 44 dan tolong tunjukkan. Israel dikatakan harus kudus karena Allah itu kudus. Jadi mereka harus berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Mereka harus terpisah dari bangsa-bangsa yang lain. Bagaimana membedakan mereka dengan yang lain? Bagaimana memisahkan mereka dengan yang lain? Kalau membedakan, mungkin sudah ada tanda sunat, tapi itu tidak bisa memisahkan dari yang lain. Tapi dengan larangan ini, saudara, mereka dibedakan dari bangsa-bangsa yang lain, yang makan semua, mereka tidak boleh. Lalu larangan itu membuat mereka juga tidak bisa berbaur dengan bangsa-bangsa yang lain. Karena bangsa-bangsa itu jelas tidak dilarang makan binatang-binatang itu. Dan karena itu mereka makan secara bebas. Kalau Israel berbaur dengan mereka, hukum-hukum ini bagaimana bagi dia? Dia berbaur dengan orang yang makan herbi, dia jadi najis kan? Najis terus kalau kumpul sama orang-orang non-Yahudi yang makan semua binatang-binatang ini. Dia saudara, bukan cuma membedakan, tapi sekaligus memisahkan Israel dari bangsa-bangsa yang lain. Menyukarkan mereka, sangat mempersulit mereka untuk menyebar, lalu masuk ke negara lain dan bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Karena di sana semua orang memakan binatang-binatang yang bagi mereka dilarang untuk dimakan. Mungkin sudah sekarang bisa melihat ya, Sadrak, Mesakh, dan Abednego yang menolak makanan yang disediakan bagi mereka. Ya, ini hidup di negara kafir. Makanan ini makanan uang, makanan bangsawan juga hebat. Tapi mereka tahu, aku orang Israel, aku tidak bisa makanan ini. Tapi pimpinan bilang, ya kamu tidak mau makan. Aku yang dihukum kalau kamu tidak sehat. Aku diperintahkan menjaga kesehatan kamu. Testing saja. Kasih kami sayur toh. Sayur pasti tidak dilarang. Yang lain kasih makanan yang sehat ini. Setelah 10 hari, mereka ternyata lebih sehat. Jadi itu gambarnya. Mereka yang hidup di tengah-tengah orang kafir yang makan semua secara bebas. Mereka sangat sulit hidupnya. Karena mereka harus menjaga ini. Tidak boleh ikut makan. Nyentuh saja tidak boleh. Bayangkan bagaimana bisa campur baur dengan orang kafir. Sukar sekali bukan? Kalau mereka ternyata bisa nyampur baur dan sebagainya, dengan mudah, mungkin sekali alasannya mereka kompromikan hukum ini. Tapi kalau mereka mau pegang hukum ini, tidak masuk akal. Mereka bisa berbaur. Saya mikir-mikir pada waktu Israel pecah jadi dua, yang kerajaan Israelnya masuk pembuangan Arabnya. Nah saudara, lalu bagaimana mereka bisa campur baur? Mereka campur baur dengan orang kawin campur, akhirnya terbentuk bangsa Samaria dari sana. Saya pikir tidak bisa tidak. Mereka pasti kompromikan hukum ini. Kalau mereka tidak kompromikan hukum ini, tidak mungkin bisa berbaur model semacam demikian. Ya saudara, hanya kalau Israel tidak taat pada imamat sebelah, baru mereka bisa bercampur baur dengan bangsa-bangsa yang lain. Tapi kalau mereka taat, mereka tidak bisa bercampur baur. Hukum ini bukan cuma membedakan, tapi memisahkan mereka dari bangsa-bangsa lain. Nah mungkin saudara tanya, lah apa pentingnya kok mereka harus dipisahkan dari bangsa-bangsa yang lain? Saudara, kalau campur baur
Yang Israel, kerajaan Israel itu kan campur baur. Yang Yehuda kan enggak ya. Untung puji Tuhan masih ada yang ya enggak campur baur. Seandainya semua campur baur, lalu nubuat bahwa Mesias itu harus muncul dari Israel, bagaimana Tuhan menggenapinya? Tidak bisa, bukan? Nubuatnya Mesias mesti muncul dari Israel, bahkan dari suku Yehuda. Itu sudah dinubuatkan. Sebelumnya Musa mungkin sudah dinubuatkan, ya. Jadi tidak bisa, tidak. Mesti ada sebagian yang dijaga kemurniannya, supaya melalui ini Mesias bisa diturunkan dan nubuat itu tergenap. Dan kalau itu diberikan peraturan ini, seandainya ada aja berbaur semua, biar bangsa Israel itu musnah karena campur kawin tidak karu-karuan, maka tidak bisa, saudara, Mesiasnya digenapi. Janji tentang Mesias. Jadi saudara, hukum ini yang kelihatannya begitu remeh bagi kita, waktu membaca rasanya meledak sekali ya. Tidak merasa gitu. Ini gila-gila Anda baca seperti ini. Tapi untuk zaman itu, ini luar biasa pentingnya, karena menjaga Israel beda, bahkan pisah dari bangsa lain, sehingga mereka dijaga kemurniannya, dan akhirnya Mesias bisa diturunkan dari mereka. Ya, jadi ini seluruhnya poin yang kedua. Ini alasan utamanya. Ya. Sekarang kita melihat alasan poin yang ketiga ya. Ada ketidakpastian yang banyak tentang nama-nama dari banyak binatang-binatang maupun burung-burung dalam Imamat pasal 11 ini. Saya tadi baca saja, saya pasti sudah ada yang tidak ngerti. Erik misalnya, itu saya juga tidak tahu. Dan saya tidak merasa terlalu penting tuh selidiki Inggrisnya apa, tidak peduli saya. Lalu tadi ada tikus buta. Oh, tikus buta. Saya rasa terjemahannya itu tidak mungkin benar tikus buta. Saya tadi cek King James tulis whistle. Saya juga tidak terlalu ngerti whistle itu apa. Saya tidak senang ilmu perbinatangan, tidak terlalu ngerti gitu-gituan ya. Mungkin kalau bisa cari kamu, tapi saya rasa tidak terlalu penting ya. Yang saya ingin tekankan dalam bagian ini, baca sepintas lalu sudah jelas bahwa ada ketidakpastian yang sangat banyak tentang nama-nama dari banyak binatang dan burung dalam seluruh Imamat pasal 11 ini. Kalau saudara membaca buku-buku tafsiran, hampir semua penafsir memberikan cara penafsiran yang benar saudara. Satu persatu dibahas, saudara, itu binatang apa. Saya pikir gunanya apa, saya tidak ngerti. Ini namanya bahasa Ibrania ini, dan penafsir ini mengatakan ini adalah binatang ini, penafsir itu mengatakan dia binatang. Tidak ada kesepakatan. Semua campur aduk, orang ini berkata itu, orang itu berkata ini, dan sebagainya. Untuk apa lalu dibahas, saudara? Dan kalau dalam terjemahan Indonesia tadi ada babi hutan, itu King James terjemahkan swine. Swine itu babi, bukan babi hutan. Ya. Orang Islam menyerang hal itu ya. Mengapa dalam terjemahan King James itu babi, swine, dalam terjemahan kita kok babi hutan? Mungkin yang benar babi, yang terjemahan itu, atau mungkin kata Ibrania memang tidak diketahui dengan pasti. Bisa babi hutan. Jadi itu cara kita menjawab mereka, ya. Dan memang saudara, tidak penting sebetulnya untuk tahu setiap binatang itu detail, karena hukum ini sudah tidak berlaku pada zaman sekarang. Seandainya masih berlaku, harus sudah dicari ini binatang apa. Karena kalau kita tidak tahu, kita bisa secara tidak sengaja memakan atau menyentuh bangkainya dan kita dosa. Tapi hukum ini sudah tidak berlaku. Dan memang ya, bahwa binatang-binatang ini banyak sekali ya, yang sudah tidak diketahui lagi dengan pasti itu binatang apa. Itu memang membuktikan bahwa larangan dalam Imamat 11 ini memang sudah tidak berlaku pada zaman Perjanjian Baru. Nanti saya akan berikan ayat-ayatnya. Tapi sementara ini hanya dengan logika.
Kalau Tuhan memberikan larangan, dan kalau dia memang menginginkan larangan itu tetap berlaku pada zaman ini, adalah aneh. Zaman ini kita bisa tidak tahu itu binatang apa. Tidak masuk akal. Tuhan membuat kita tidak tahu, tidak bisa tahu. Mau cari tahu pun tidak bakal bisa tahu. Sama seperti argumentasi dalam persoalan Yahweisme ya. Kelompok Yahweisme mengharuskan pengembalian nama Yahweh. Padahal bisa dibuktikan bahwa nama Yahweh itu tidak ada yang tahu dengan pasti bagaimana mengucapkannya pada zaman sekarang. Kalau Tuhan memang mengharuskan nama itu harus dipakai, mengapa dia mengatur dalam sejarah sehingga nama dia sekarang musnah? Tidak ada orang yang tahu dengan pasti bagaimana ucapkan Yahweh. Cuma suatu kemungkinan. Tidak ada keharusan seperti itu. Tidak ada kepastian sama sekali. Kalau tidak pasti, sudah jelas Allah tidak mengharuskan menyuruh kita menggunakan namanya. Kalau memang dia menyuruh kita, dia akan membuat kita tahu bagaimana mengucapkan namanya dengan pasti. Kalau hilang, waktu Yesus datang, dia akan ajarkan, hei, mengucapkan namanya begini. Yesus tidak pernah mengajarkan itu, membuktikan kita tidak harus menggunakan nama Yahweh. Nah, kembali di sini juga sama. Ya, kalau dia memang menghendaki hukum ini berlaku, dia pasti akan atur. Kita bisa cari tahu binatang-binatang itu persisnya binatang apa. Tapi kenyataannya tidak bisa. Ya, dan itu senjata bagi kita ya. Kalau menghadapi gereja Masih Advent hari ke-7 yang tetap memberlakukan peraturan ini, juga menghadapi Yudaisme atau agama Yahudi yang jelas juga tetap memberlakukan larangan ini yang sebetulnya sudah dihapuskan. Nah, kalau ketemu orang-orang mereka dan debat soal ini, maka tanya mereka, kalau larangan ini memang masih berlaku, bagaimana mungkin binatang-binatang atau burung-burung itu banyak yang tidak lagi diketahui jenisnya itu dengan pasti? Sudah, bahwa memang dari kita dengan pasti, saya kira setiap penasihat mengakui, kecuali mungkin penasihat dari kalangan mereka. Ada dari kalangan mereka yang sok pasti, oh ini. Sekarang kita perhatikan komentar dua orang ini, khususnya nanti kita perhatikan komentarnya Calvin tentang orang-orang yang sok pasti itu ya. Adam Clark mengatakan, dari kesukaan yang besar untuk mengetahui dengan pasti binatang-binatang apa yang dimaksudkan dalam bagian hukum Taurat ini, kita bisa segera melihat bahwa hukum ini harus dianggap sebagai dibatalkan, karena tak ada satu orang Yahudi pun dalam alam semesta yang tahu apa binatang-binatang itu, kecuali sangat sedikit binatang sebagai perkecualian. Jadi yang diketahui pasti cuma sangat sedikit, yang mayoritas tidak pasti ya, yang dimaksudkan oleh kata-kata Ibrani ini. Dan karena itu ia bisa berulang-ulang melanggar hukum ini dengan menyentuh dan disentuh oleh binatang-binatang itu sendiri atau produk dari binatang-binatang itu, seperti rambut atau bulunya, kulitnya, ususnya yang diproduksi atau dibuat secara berbeda-beda dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ingat ya, bangkainya pun termasuk ya. Jadi kalau binatang tertentu tidak boleh disentuh, najis dan sebagainya. Zaman sekarang saudara, kulit dan bulunya banyak dipakai, jadikan mantel, jadikan tas dan sebagainya. Nah, kalau itu najis semua, kalau dia tidak tahu jenis apa najis dan tidak najis, dia akan dengan mudah menyentuh tanpa sengaja lalu berbuat dosa. Dan Adam Clark mengatakan, tidak ada satu orang Yahudi pun di seluruh alam semesta yang tahu dengan pasti semua jenis yang dilarang ini. Kata-kata Ibrani sangat sedikit yang diketahui dengan pasti, yang lain tidak pasti itu binatang apa. Ya. Lalu saudara, Calvin mengatakan demikian, nama-nama yang sebenarnya yang diberikan secara mendetail sangat sedikit manfaatnya bagi kita sekarang, karena banyak jenis yang umum di timur, tidak di tempat lain. Jadi timur umum, tempat lain tidak. Dan adalah mudah bagi orang-orang Yahudi yang lahir dan hidup atau tinggal di negeri-negeri yang jauh untuk jatuh dalam kesalahan tentang hal-hal ini. Sementara di sisi lain, makin berani mereka dalam menduga-duga, makin sedikit mereka bisa dipercaya. Perhatikan kalimat terakhir ini. Calvin berkata, makin berani mereka dalam menduga-duga, makin sedikit mereka bisa dipercaya. Jadi itu menunjukkan jelas ya, banyak dari mereka
Mereka mungkin sadar kalau tidak tahu itu jenis binatang apa, mana bisa larangannya diberlakukan. Jadi kalau mereka mau mengatakan larangan tetap berlaku, mereka harus yakin itu binatang apa. Tapi mereka tidak bisa yakin, ya diyakin-yakinkan, pura-pura yakin, sok yakin. Dan Calvin berkata, makin berani mereka dalam menduga-duga, makin mereka sok yakin, makin mereka tidak bisa dipercaya. Mungkin ini juga berlaku untuk kalangan Yahweisme ya. Yakinnya bahwa memanggilnya atau menyebutnya itu Yahweh, makin yakin, makin tidak bisa dipercaya ya. Yang keempat, saudara, sekarang mengapa bangkai dianggap najis dan menajiskan? Ini mulai ayat 24 dan seterusnya. Bicara soal bangkai, ayat 8 sebetulnya sudah ada, tapi lebih mendetail dalam ayat 24 dan seterusnya. Saudara, ini mengatakan bahwa tidak ada alasan mengapa ada hukum seperti ini, kena bangkai jadi najis dan sebagainya. Tidak ada alasan memberikan hukum seperti ini, kecuali bahwa itu merupakan kehendak dari Sang Pencipta. Jadi di sini kita melihat otoritas dari Allah itu yang sangat ditinggikan. Mengapa tidak boleh? Karena Allah maunya begitu, titik. Tidak ada alasan lain. Dan tadi berkata, bangsa Israel bukan cuma dilarang makan binatang-binatang itu, tapi bahkan dilarang menyentuh bangkainya. Atau dalam ayat 8, atau juga dalam 24 dan seterusnya. Memang saudara, bagaimana mungkin bisa memakannya kalau tidak boleh menyentuh binatang itu dalam keadaan mati? Memakan kan dibunuh dulu, disembelih ya sudah jadi bangkai. Bangkai itu bukan artinya mereka busuk, tidak mesti busuk. Mati ya bangkai, saudara. Baru mati, masih fresh, itu bangkai. Kalau tidak boleh nyentuh, bagaimana bisa makan? Metode lalu memberikan komentar sebagai berikut. Hukum Taurat melarang, bukan hanya melarang mereka, bukan hanya memakan mereka, tapi bahkan menyentuhnya. Karena mereka yang mau dicegah dari dosa apapun harus dengan hati-hati menghindari semua pencobaan yang mengarah ke sana, dan setiap hal yang memandang ke arahnya atau membimbing kepadanya. Jadi mungkin ya, dalam pemikiran Tuhan betulnya nyentuh itu tidak apa-apa. Tapi kalau nyentuh boleh, nanti orang biasanya kalau ecek-ecek kecegur ya. Kalau nyentuh boleh, nanti dimakan. Daripada begitu, maka sekalian diberikan larangan makan, diberikan larangan menyentuh bangkainya, sehingga sudah jauh sekali dari makan ya. Nyentuh itu di sini, makan di sana. Di sini saja sudah dilarang, ya maju sekian dok. Ya, jadi itu membuat mereka sangat jauh dari hukum ini. Ya, jadi supaya tidak sampai melanggar ya. Dan Israel harus secara hati-hati menjaga, jangan sentuh bangkainya, lebih-lebih lagi jangan makan. Ya. Yang kelima, sekarang sudah bahkan peralatan, pakaian dan sebagainya yang kena bangkai binatang-binatang itu juga menjadi najis, dan ada yang bisa menjadi tahir kembali, tapi ada yang harus dihancurkan. Dan kita baca ayat 32 sampai 37 ya. Inilah sekali hukum yang kelihatan aneh ya. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya, berkakas kayu apa saja, atau pakaian, atau kulit, atau karung, setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun harus dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam, kemudian menjadi tahir pula. Jadi ada ya, yang najis cuma sementara, lalu ada caranya, lalu bisa jadi tahir lagi. Ya, kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam suatu belanga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis, dan belanga itu harus kamu pecahkan. Belanga isi makanan, kejatuhan cicak mati, makanannya najis semua, belanganya harus dipecahkan, tidak bisa ditahirkan lagi belanganya. Ya. Dalam hal itu segala makanan yang boleh dimakan kalau kena air dari belanga itu menjadi najis, dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga seperti itu menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas sesuatu benda, itu menjadi najis,
pembakaran roti dan anglo haruslah diremukkan, karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Tapi ini membedakan ya, mengkontraskan. Mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir. Tuhan bijaksana, saudara. Nek mata air jadi najis kabeh, bubar, saudara, itu negara tidak banyak air, ya. Sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Jadi kalau air, mata air, sumur, benih kena, tidak jadi najis, ya. Ayat 38. Tapi apabila benih itu telah dibubuhi air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Lalu apa sebabnya? Benih itu tidak apa-apa, benihnya sudah ada air, najis. Laki-laki sudah, Tuhan maunya begitu, sudah tidak usah nengkel, tidak usah cari alasannya. Dia mau begitu dan dia punya hak menentukan seperti itu. Matthew ini mengatakan bahwa ini mengajar mereka ya untuk sangat hati-hati untuk menghindari apapun yang najis ataupun haram. Jadi rumah jangan sampai ada jejaknya, saudara. Tikus itu saya pernah menjumpai di kamar mandi atas saya itu ada ember, saudara. Tahu-tahu, loh, kaget saya. Kok bau ada apa? Ada bangkai tikus di dalamnya. Jadi tikus mungkin mau minum, saudara. Dia turun, tidak bisa naik lagi. Akhirnya cuma separuh. Berenang-berenang, mati dia. Nah kalau zaman itu, wah, ini termasuk gelang apa enggak? Buang ember, saudara. Ya, bukan airnya pasti dibuang, mau basin kok. Tapi embernya, itu ember segitu tidak murah. Mereka tidak mau tahu. Bahkan pembakaran roti anglo masih diremukkan, hanya kena bangkainya cicak atau tikus, remukkan, buang semua. Laki-laki, saudara, mempersulit mereka sangat sukar menjalankan hukum ini. Beban luar biasa, ya. Paling keenam, semua larangan ini sudah tidak berlaku lagi dalam zaman perjanjian baru. Puji Tuhan. Seandainya masih berlaku, mati, tengah mati sungguh-sungguh. Saya pikir ya, orang-orang Advent dan Yudaisme ya, mereka tetap memberlakukan larangan itu. Maka larangan berurusan dengan bangkai dan sebagainya, bangkai kena pakaian dan sebagainya, gimana mereka jalankan? Apa mereka betul-betul jalankan? Kalau ada cicak jatuh ke sofa mereka bagaimana? Cicak mati deh, ranjang mereka bagaimana? Cicak di atas buang kotoran, cicaknya najis, kotorannya apa tidak najis? Kotoran cicak jatuh di mana-mana, tak parang-parang. Dapur saya banyak. Itu piring-piring mesti dibuangi semua. Gimana? Saya tidak tahu bagaimana mereka jalankan hukum ini. Atau hanya larangan makannya tok yang dipegang, yang najis-najisnya tidak, berarti kompromi, saudara. Jadi kalau debat dengan mereka, tanya, saudara, urusan bangkai dan sebagainya dipakai mana? Jatuh di panggangan rotimu, kamu buang panggangan rotimu. Jatuh di pakaianmu, gimana? Kamu najis sampai matanya terbenam dan sebagainya. Kamu ikuti peraturan ini, saudara. Zaman ini sangat-sangat jelas menurut saya. Seluruh peraturan ini, baik tentang larangan makan maupun najis, kena bangkai dan sebagainya, tidak berlaku lagi. Semua ini cuma merupakan ceremonial law, hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan. Dan itu semua tidak berlaku lagi sejak Yesus mati di atas kayu salib. Waktu Yesus mati, tirai bait Allah terbelah, seluruh bait Allahnya dengan imam-imamnya, dengan korban-korbannya, dan semua upacara keagamaan, termasuk sunat, perjamuan Paskah, dan semua najis tahir tetap buang semua. Semua tidak berlaku. Tuhan menyobek tirai bait Allah, bukan tanpa alasan. Dan ada ayatnya yang eksplisit mengatakan, Efesus 2 ayat yang ke-15, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera.
Saudara, membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya tidak boleh diartikan bahwa hukum moral dalam hukum Taurat atau Perjanjian Lama juga dibatalkan semua. Tidak bisa diartikan demikian. Karena apa? Adanya ayat yang lain, Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19, di mana Yesus berkata demikian, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Itu Perjanjian Lama. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya di kepada orang lain, dia akan duduk di tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah dalam hukum Taurat, dia akan duduk di tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Saudara, dua teks ini kelihatannya kontradiksi ya. Yang Efesus 2:15 mengatakan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya dibatalkan sejak kematian Kristus. Tapi yang Matius 5:17-19, aku datang bukan membatalkan. Satu iota, satu titik, bahkan terkecil pun tidak akan ditiadakan. Dan siapapun yang memberikan ancaman, ya siapapun mengajar lalu buang perintah yang paling kecil, dia dapat tempat paling rendah dalam kerajaan surga. Jadi saudara, jelas bahwa Matius 5:17-19 menyatakan tidak ada hukum Taurat yang ditiadakan. Dua teks itu kontradiksi, kecuali kita menafsirkan dengan membedakan istilah hukum Tauratnya. Jadi yang Efesus 2 ayat 15 berlaku untuk hukum Taurat yang bersifat upacara keagamaan, ceremonial law. Itu semua tanpa kecuali disingkirkan. Tapi yang Matius 5:17-19 tidak ada sedikit pun boleh dibuang. Itu berlaku untuk hukum Taurat dalam arti moral law, hukum moral. 10 hukum Tuhan misalnya, jangan berdusta, jangan berzina, jangan membunuh, hormati ibu bapakmu, dan sebagainya. Seluruhnya termasuk hukum moral. Tidak ada satu pun yang dibuang atau dibatalkan. Tapi kalau hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan, termasuk imamat 11, maka semua itu disingkirkan. Saudara, bahwa larangan makan binatang-binatang itu sudah ditiadakan dalam Perjanjian Baru juga terlihat dari beberapa ayat ini ya. Pertama kita lihat Markus 7 ayat 18 dan 19. Maka jawab Yesus, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Poin B, teks kedua, Kisah Rasul 10. Ini yang akan berurusan atau berhubungan dengan apa yang kita akan bahas di dalam hari Minggu depan ini, yang dijadikan dasar oleh Stephen Tong untuk mengatakan bahwa seseorang bisa perbuatan baiknya diterima Tuhan padahal dia belum selamat atau belum percaya ya. Jadi Kisah Rasul 10 9-16, keesokan harinya ketika orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Saudara, apakah haram halal ini dalam teks ini hanya bicara soal binatang boleh dimakan atau tidak boleh dimakan? Tentu tidak.
Karena kalau kita melihat konteksnya, ini mengarah pada Cornelius. Cornelius ini orang non-Yahudi, Gentile dalam bahasa Inggris, ya, non-Yahudi. Dan Yahudi pada saat itu menganggap pemberitaan hanya kepada Yahudi saja, keselamatan hanya untuk orang Yahudi. Nah, Petrus itu rasul, begitu tololnya ya. Padahal Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Yahudi tok yang boleh dengar Injil dan boleh selamat? Tapi saudara, begitu mendarah dagingnya pemikiran seperti itu ya. Yahudi tok bangsa pilihan, dan yang lain diciptakan oleh Tuhan hanya untuk menjadi bahan bakar neraka. Itu pemikiran mereka, saudara. Begitu mendarah dagingnya itu, sampai foto suatu mujizat langsung dari Tuhan dan suara dari Roh Kudus sendiri dalam teks ini untuk menyatakan bahwa Petrus tidak boleh menganggap najis atau haram orang-orang non-Yahudi. Tapi saudara, apakah teks ini hanya menunjuk pada Yahudi dan non-Yahudi? Tidak. Dua-dua betulnya. Jadi kan larangan makan ini itu yang membedakan Yahudi dengan non-Yahudi. Pada waktu sekarang, binatang yang tadinya haram sekarang dinyatakan halal, berarti Israel atau Yahudi boleh makan semua. Buang tahu perbedaannya. Yang membedakan Israel dengan yang non-Yahudi, dan yang memisahkan mereka dengan yang non-Yahudi, sekarang dibuang. Dan karena itu saudara, tidak bisa lagi mereka punya tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Jadi teks ini berlaku dua-duanya, bukan cuma antara untuk binatang, tapi juga untuk Yahudi dan non-Yahudi. Tapi di sini saya tekankan hanya yang binatang ya. Jadi ini jelas menunjukkan bahwa memang binatang-binatang haram yang tadinya tidak boleh dimakan, di sini dinyatakan oleh Allah sebagai halal dan jelas boleh dimakan. Ketiga, poin C, Roma 14 ayat 2, ayat 14, ayat 17 dan ayat 23. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Yang bilang ini tidak boleh, itu tidak boleh, disebut lemah imannya, jelas mereka yang dalam posisi yang salah ya. Lalu ayat 14, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Ya, kalau dia memang ngotot itu najis, ya bagi dia najis. Karena kalau dia ngotot itu najis, berarti dia mengira Tuhan melarang dia makan. Kalau dia makan, berarti dia sudah melanggar peraturan yang dia kira ada itu. Dan itu sudah dosa ya. Ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan juga cita oleh Roh Kudus. Jadi bukan soal makanan, minum boleh, tidak boleh, buang semua saudara. Ayat 23, tapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman, dan jika tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi kalau dia yakin itu tidak boleh makan, ya memang bagi dia berarti najis ya. Kalau dia tetap makan, dia dosa. Tapi kalau orang itu yakin itu boleh, maka jelas tidak salah ya. Jadi teks ini jelas membuat larangan makan binatang-binatang di dalam Imamat pasal 11 tadi. Dan teks keempat, Kolose 2, 20-23. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Lalu dia jabarkan peraturannya. Jangan jamak ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi saudara, di situ ada kata-kata jangan jamah, jangan sentuh. Itu pasti berurusan dengan bangkai-bangkai itu ya. Dan binatang itu memang juga tidak boleh sentuh.
Lalu jangan kecap, itu jelas tentang larangan makan, itu berurusan ya. Dan Paulus mengatakan peraturan-peraturan ini nampaknya penuh hikmat, tapi tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Saya pernah ngomong dengan orang Buddha, dan orang itu jaya, hanya pokoknya tidak makan barang berjiwa. Saya diajak makan di restoran vegetarian tuh ya, enak juga memang makanannya. Tak tahu lagi kalau makan itu terus-terusan ya, dibuat kayak daging-dagingan. Yang aneh bagi saya, kalau memang mereka tidak boleh makan daging, kenapa makanannya bukan daging itu dijadikan modelnya kayak daging, rasanya kayak daging? Kenapa? Kenapa tidak dalam bentuk aslinya saja? Ya, lalu suatu kali dia dengan saya, ya debat singkat saja. Dia tanya, kenapa kamu mau makan? Lah, aku memang tidak percaya kalau tidak boleh dimakan. Aku percaya, ya sudah percaya. Dia mengatakan, kan kasihan katanya binatang-binatang itu. Aku tidak peduli kasihan apa tidak kasihan, Tuhanku gak ngarang untuk makan kok. Dan juga adalah Anda mereka mengatakan binatang kasihan. Memang masuk akal misalnya ya, anjing disembelih gitu ya, orang yang cinta anjing kasihan. Oke, sapi disembelih mungkin orang bilang, wah kasihan. Tapi kalau rumahnya kebak dengan nyamuk, tikus, kecoa, lalat, ya, lalu tidak boleh nyamuk ini celok, oh ceplek, bunuh binatang tidak boleh sudah. Bukan cuma dilarang makan, dilarang bunuh. Dilarang makan itu karena kasihan binatangnya dibunuh. Tapi kalau nyamuk tidak dibunuh, itu penyemprotan itu semua demam berdarah tidak boleh semua. Lalu semua, nah ada rawa-rawa jangan dibersihkan juga. Kasihan itu telur-telur nyamuk di sana, mati semua. Lalu dunia ini kebek dengan nyamuk, lalat, kecoa, dan tikus, dan segala macam binatang yang menyebarkan seadanya penyakit. Lalu tidak kasihan sama manusia yang kena penyakit dan mati? Adalah aneh, kasihan binatangnya, dan kasihan manusianya yang mungkin menjadi korban binatang itu. Bagaimana kalau mereka suatu kali di hutan, mereka bawa senjata, lalu mereka diserang oleh binatang buas? Kasihan bunuh binatang itu, begitu. Bagaimana kalau binatangnya mau bunuh anak mereka? Kasihan bunuh binatang itu, biar binatang itu makan anakku, begitu. Saya kira kegilaannya kasihan semacam mereka itu pikir, saudara ya. Kristen saja ya, biarpun disuruh mengasihi musuh, sama sekali tidak pernah melarang pembelaan diri pribadi pada saat kasusnya membunuh atau dibunuh. Kalau saudara punya anak mau dibunuh orang, oh kasihlah musuh, tidak boleh bunuh musuh, biarlah dia bunuh anakku. Saudara gila. Menurut saya itu sama sekali tidak alkitabiah. Siapa yang ajar perintah semacam demikian? Saya sekarang sedang bukan bahas itu, tapi saya sudah pernah bahas itu secara sangat mendetail dalam persoalan pembahasan hukum yang keenam, jangan membunuh. Jangan membunuh sama sekali tidak melarang bela diri pribadi pada saat kasusnya membunuh atau dibunuh. Kalau dalam persoalan dengan manusia saja boleh bunuh daripada dibunuh, apalagi berkenaan dengan binatang. Jadi lucu saudara, kalau binatang-binatang yang membahayakan itu dibiarkan saja, nyamuk mencor diusir saja, tapi tidak boleh dibunuh. Nah kalau tidak kasihan nyamuknya tidak bisa dapat makan, kenapa tidak harus dibiarkan saja supaya dia makan? Kalau tidak dia tidak dapat makanan nanti dia mati. Ya kenapa tidak begitu sekalian? Ya saya pikir gila dan karu-karuan ya. Bayangkan rumah orang-orang seperti itu, apa penuh tikus atau gimana, dan tetap dibiarkan. Kalau tikus diusir, kalau udah kasihan, tikusnya di luar nanti kedinginan, tidak ada makan ya. Saudara, itu bisa diekstrimkan sebagai suatu argumentasi untuk menyerang mereka, dan saya yakin mereka akan pusing bagaimana menjawabnya. Yang kelima, 1 Timotius 4 ayat 1-5. Tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, orang tipu daya, pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka melarang orang kawin
melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Perhatikan ya, teksnya ini apa? Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian anak orang mutar mengikuti roh penyesat dan ajaran setan. Lalu roh penyesat dan ajaran setan itu digambarkan di sini. Mereka itu melarang orang kawin, lalu melarang orang makan makanan diciptakan Allah. Sudah dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Saudara, ayat ini tidak mungkin ya kita tetap terapkan Imamat pasal 11 lalu pegang ayat ini. Ayat ini mengecam ajaran yang melarang makan ini makan itu, dilarang semua. Itu sebagai ajaran dari setan-setan dan roh-roh penyesat dan sebagainya, ya, pendusta, tipu daya dan sebagainya, ya. Jadi itu digolongkan oleh Paulus sebagai ajaran sesat, ya, keras luar biasa. Saya berikan komentar Calvin yang berkata demikian. Akhirnya oleh ketetapan dari rasul-rasul, izin diberikan kepada orang-orang non-Yahudi untuk memakan semua jenis daging kecuali darah dan hal-hal yang dicekik. Banyak hal-hal itu maksudnya binatang, ya. Dan itu hanya untuk sementara waktu. Karena binatang yang dicekik itu kenapa tidak boleh? Nah, darahnya tidak keluar, ya. Jadi darahnya kan berarti dimakan terus, ya. Masih ada dalam daging, waktu daging yang dimakan, darahnya dimakan, ya. Tapi Calvin menambahkan, dan itu hanya untuk sementara waktu, dengan tujuan untuk tidak menjadi batu sandungan. Karena orang-orang Yahudi tidak akan diperdamaikan kecuali oleh hal itu. Sekarang, setelah apa yang Allah sendiri tentukan berkenaan dengan pembedaan daging telah dibatalkan, maka merupakan suatu kebenaran yang kejam atau seperti setan untuk mengharuskan hati nurani orang-orang oleh hukum-hukum manusia dan menghalangi mereka untuk menikmati kebebasan yang didapatkan oleh Kristus. Saudara, yang Calvin berkata, ya, orang-orang non-Yahudi itu boleh, ya, makan semua jenis daging, tapi tetap darah dikecualikan, lalu hal-hal atau binatang dicekik dikecualikan. Dia berkata untuk sementara waktu, tujuannya supaya tidak jadi batu sandungan bagi orang-orang yang Yahudi. Karena kalau yang bukan Yahudi dimakan, yang Yahudi tidak mau menerima mereka, dianggap mereka najis. Jadi untuk sementara, oke, kamu jangan makan darah, yang dicekik juga jangan, tapi binatang lain boleh, ya. Yang dimaksud oleh dia pasti adalah teks ini, Kisah Rasul 15 ayat 19-21. Ini keputusan dari sidang gereja Yerusalem. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain non-Yahudi, ya, yang berbalik pada Allah, yang terima Yesus, ya. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Saudara, ini membingungkan banyak orang yang mau mengizinkan orang makan darah. Zaman PL tidak diragukan, makan darah dilarang. Zaman BB banyak orang mengatakan makan darah juga boleh. Teks-teks tadi jelas menjamin. Tapi lalu bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini ayat BB. Setelah hari Pentakosta, tapi tetap Rasul memutuskan harus menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala. Kalau yang ini, saudara, tidak boleh makan makanan persembahan berhala. Itu bukan karena makan najis, ya. Tapi sudah bisa membaca dalam 1 Korintus 8 dan 10, alasannya supaya tidak menjatuhkan orang lain, ya. Tapi itu tidak akan saya bahas karena di luar konteks ini, ya. Saya bahas singkat saja. Tapi selanjutnya dari percabulan, ya, kalau percabulan jelas, tapi tidak ada urusannya dengan yang sudah kita bahas. Lalu daging binatang yang mati dicekik, ini masih ada darahnya di dalamnya, dan dari darah. Dan saudara, ini banyak orang menganggap
merupakan larangan makan darah dalam perjanjian baru. Ya, tapi seperti Calvin katakan, ini larangan sementara. Mengapa dilarang sementara? Sebagai suatu tindakan kompromi supaya Yahudi dan non-Yahudi itu bisa bersatu. Yahudi itu begitu tidak senang dengan non-Yahudi, dan mereka, ini ayat yang terakhir itu ya, sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap kota, sampai sekarang hukum dibacakan tiap hari Sabat di rumah ibadah, menunjukkan Yahudi itu terus-terusan tidak tahu berapa ratus generasi dicekoki Taurat terus yang melarang darah, larang darah, larang darah. Berurat berakar dalam diri mereka akan darah najis. Kalau non-Yahudi yang sudah jadi Kristen lalu makan darah, nggak bisa bersatu juga dalam gereja. Nah, untuk menghindari itu, maka non-Yahudinya biarpun sebetulnya boleh makan darah, lalu untuk sementara para rasul memberikan keputusan ini, jangan makan darah, ya, supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Tapi ini berlaku hanya sementara waktu. Dan jelas tidak ada larangan binatang-binatang dalam 15 kan. Darah tok saja yang mungkin paling bagi Yahudi paling ekstrim. Nah, itu saja dikecualikan. Ini jangan makan dulu. Tapi binatang-binatang sudah boleh. Darah tidak boleh, tapi hanya sementara. Karena tujuannya supaya Yahudi dan non-Yahudi bisa bersatu di dalam gereja. Tapi dalam selanjutnya jelas larangan ini tidak berlaku. Jadi adalah salah kalau hukum ini atau ayat ini dikatakan sebagai larangan makan darah dalam perjanjian baru untuk seterusnya. Saya berpendapat darah boleh dimakan sekarang. Mau makan silakan makan. Saya sendiri makan. Mau makan dide, mau makan binatang dicekek, saya suka-sukanya. Burung darah itu baiknya biasanya sering dicekek ya, dan sebelah tapi mitos hidungnya. Katanya lebih enak mungkin kalau darahnya di dalam langsung digoreng, atau darahnya makanan tidak ada yang ngurus. Nah, makan darah juga aneh. Tapi darah, beli ikan apa? Tidak ada darahnya. Siapa yang nyebelih ikannya? Kalau peraturan mereka sebelah mesti keluar, ada caranya. Nggak tahu bagaimana, pokoknya supaya darahnya keluar semua. Apa? Di mana sudah orang yang beli cara seperti itu? Ikan sudah mati, sebelah bisa keluar darahnya. Tidak keluar, tetap di dalam. Ya, jadi saudara, tidak ada larangan makan darah lagi menurut saya. Tapi seperti yang Paulus katakan dalam Roma 14, ini bukan sesuatu yang perlu ditekankan. Kalau memang ada orang yang ngotot, menurut aku tidak boleh makan darah, ya sudah boleh makan. Tidak usah kira-kira itu hal kecil. Bagi saya boleh makan, ya sudah saya makan. Kamu ngotot tidak boleh makan, ya sudah jangan makan. Yang merasa boleh makan, tidak usah merendahkan yang merasa tidak boleh makan, dan sebaliknya. Tidak usah saling memaksa, tidak usah saling merendahkan. Ya sudah, biar yang mau jalan begini silakan begini, yang mau begitu biar jalan begini. Ya, kan bukan dosa kalau dia tidak mau makan darah, bukan dosa kan? Tidak ada larangan harus makan darah, tidak ada. Tidak ada perintah harus makan darah. Seandainya ada, dia tidak makan, dia dosa. Tapi tidak ada perintah harus makan darah. Ini cuma mempersoalkan dilarang atau tidak. Saya bilang boleh, ya sudah saya makan. Dia bilang tidak boleh, ya sudah jangan makan. Dia tidak makan kalau tidak dosa. Tapi tetap ya, itu tergolong orang yang lemah iman. Kalau menurut Paulus dalam Roma 14 jadi jelas mereka yang dalam posisi yang salah. Tapi tetap tidak usah dibuat ya kira-kira ya. Tapi kalau saya yakin mutlak tidak ada makanan yang dilarang. Makanan untuk berhala itu dilarang hanya untuk tidak menjatuhkan orang lain ya. Karena poin terakhir, poin ke-7, mengapa larangan ini dihapuskan dalam zaman perjanjian baru? Kalau kita melihat alasan utama dalam pelarangan makan binatang-binatang itu, yaitu untuk memisahkan, membedakan dan memisahkan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain. Maka jelas bahwa dalam zaman perjanjian baru hal itu sudah tidak dibutuhkan. Itu malah jadi pengganggu, ya. Karena apa?
batasan atau tembok pemisah antara bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain sudah dihancurkan di dalam Kristus, seperti yang ditunjukkan oleh ayat-ayat di bawah ini. Kita baca Efesus 2, 11 sampai dengan 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan diri sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah dalam dunia. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah, Yesuslah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera pada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak, maksudnya Yahudi maupun non-Yahudi, dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, jadi jelas bahwa dalam teks ini tembok pemisah dirubuhkan, Yahudi dan non-Yahudi dipersatukan. Dan Efesus 2 ayat 15 yang menyatakan batalnya ceremonial law atau hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan, berarti termasuk larangan makan daging tadi, itu ada di sini. Jadi batalnya hukum itu memang harus, karena hukum itu memisahkan Israel dengan non-Israel. Karena mau disatukan dalam Kristus, hukum itu harus dibuang, baru mereka bisa dipersatukan. Kalau hukum itu dipertahankan, maka ini menjadi pengganggu dalam gereja. Akan timbul perpecahan, blok Yahudi, blok non-Yahudi, tidak akan pernah bersatu. Teks yang lain, 1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Yunani itu sering menjadi wakil dari semua yang non-Yahudi, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Galatia 3:28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kami semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Kolose 3:11, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau bersunat, orang barbar atau orang miskin, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi saudara, karena batasan atau tembok pemisah antara bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain sudah dihapuskan di dalam Kristus, maka jelas bahwa larangan makan binatang-binatang yang tujuan atau alasan utamanya adalah membedakan dan memisahkan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain, itu juga harus dihapuskan. Ya, jadi saudara, alasan terutama ini memang cocok ya, cocok blek. Kalau tadi kayak misalnya alasan kesehatan aneh, lalu kenapa dalam zaman PP kok diizinkan? Tapi kalau alasan ini cocok. Dalam PL dilarang makan untuk membedakan dan memisahkan Israel dari bangsa lain. Dalam PP memang tidak kepingin dibedakan, tidak kepingin dipisahkan, malah dipersatukan dalam Kristus kok. Makanya peraturan ini harus disingkirkan, karena peraturan ini memisahkan, membedakan dan memisahkan Israel dengan bangsa-bangsa lain. Juga satu hal lagi, tadi sudah kita lihat ya, bayangkan kalau hukum ini mesti ditaati semua, seluruh imamat 11. Saya merasakan sebagai beban apa enggak? Coba bayangkan betul-betul mesti ditaati. Apa saja yang kita tidak boleh makan? Waduh, andai kata saja kita tahu semua jenis binatang itu, lalu sentuh bangkai dan sebagainya semua menjadi najis,
hidup itu luar biasa berat. Ya saudara, dengan kematiannya Kristus membebaskan kita dari semua kewajiban untuk mentaati hukum yang sangat memberatkan ini. Karena itu cocok ya, dia mengatakan bahwa pikulah kuk yang buku pasang, bebanku enak, ringan dan sebagainya ya. Itu membedakan orang dalam Kristus dengan orang yang di dalam Taurat, orang yang di bawah kasih karunia dan orang yang di bawah Taurat. Ini sangat-sangat berbeda. Jadi kita perlu bersyukur, memuji Tuhan atas kematian Kristus yang bukan cuma melepaskan kita dari dosa, menyelamatkan kita, tapi juga sekaligus membebaskan kita dari kewajiban mentaati hukum yang begitu membebani seandainya itu harus diberlakukan. Sampai di sini pelajaran.